Pada tanggal 7 bulan 9 Suwa 19, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Paduka Tuan Yamamoto Samubucho mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sekikang di sana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora.9月末日、第85回臨時議会において、おいそ内閣総理大臣より、焼きインドは将来独立進むべきもの、中外に宣明せられたり、本職、リーグの大台無限に強く感激し、ここに、派遣員将兵の現場優先と民生職員の経験に追悼をさせるとともに、積年の熱願を達成する、5000万住民の勇気を思い、中心より提出の要請をする次第なり。Paduka yang mulia Saiko Sekikang, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dai Nippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duri Yang Maha Mulia Tenno Heika. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dai Nippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenno Heika, pantai! 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 Sejarah mencatat, janji Indonesia merdeka dari Jepang ini bukan omong kosong. Ketika Jepang makin terdesak setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, serta rentetan kekalahan di sejumlah front Perang Asia Timur Raya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Dalat, Vietnam. Pada 12 Agustus 1945, mereka bertemu Marsekal Hichaichi Terauchi, pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara.
Marsikal Terauchi mengakui bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Besar kemungkinan Jepang tak lama lagi bakal takluk. Maka Terauchi menyatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Janji Terauchi. Meskipun demikian, menimbang perlu waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan diwujudkan, pemerintah Jepang menyarankan agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan setidaknya tanggal 24 Agustus 1945. Soekarno sangat gembira, terlebih hatta, karena janji kemerdekaan itu disampaikan bertepatan dengan hari ulang tahunnya, 12 Agustus. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Jepang merasa perlu menyatakan secara konkret janji kemerdekaan Indonesia kala itu. Pertama, demi menarik simpati rakyat Indonesia. Jika pasukan Jepang benar-benar kalah dari sekutu dan bangsa Indonesia merdeka, maka kemerdekaan itu bisa dianggap merupakan hadiah dari Jepang. Kedua, memperkuat politik Asia Timur Raya. Dukungan Indonesia dari sisi politik sebagai sesama bangsa Asia tentunya amat berguna bagi Jepang apabila nanti memang dibutuhkan. Ketiga, demi mendapatkan keuntungan dalam percaturan perang. Indonesia memiliki banyak sumber daya, baik alam, bahan baku maupun tenaga kerja yang bisa dimaksimalkan untuk membantu keperluan perang bagi pasukan Jepang. Naasnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 atau pada 15 Agustus 1945 menurut waktu Jepang. Akibatnya, Jepang terjebak dengan satu kewajiban sebagai pihak yang kalah, yakni mempertahankan status quo di segenap wilayah kependudukan militernya, termasuk Indonesia. Konsekuensinya, Jepang bukan hanya terpaksa ingkar janji untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, melainkan memiliki kewajiban pada sekutu untuk mencegah Indonesia merdeka. Keingkaran ini yang membuat Soekarno-Hatta dan para tokoh Republik menjadi amat marah dengan Jepang. Mereka kemudian berinisiatif untuk menyatakan proklamasi Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Meskipun dibayang-bayangi oleh serangan pasukan Jepang yang ingin mencegah Indonesia merdeka.